Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Saya mohon maaf karena kita lama tidak bertemu dalam sesi bahasa Ibrani. Tapi pada hari ini, pada sesi ini kita akan mencoba melanjutkan satu pelajaran dalam bahasa Ibrani, kata kerja biasa. Sesi ini begitu penting, saudara, karena kata kerja dalam bahasa Ibrani menjadi dasar atau landasan bagi pelajaran-pelajaran bahasa Ibrani selanjutnya. Dan yang kedua, kata kerja dalam bahasa Ibrani menjadi penting karena dalam gramatikal bahasa Ibrani, kata kerja itu mendapat penekanan atau tempat yang lebih daripada kata lainnya. Karena itu mari kita mulai mencoba belajar dan saya akan mencoba menjelaskannya secara perlahan namun bisa lebih rinci. Yang pertama, prinsip kata kerja biasa dalam bahasa Ibrani. Prinsip yang pertama, kata kerja dalam bahasa Ibrani terdiri dari 3 konsonan. Jadi mudah bukan? Karena kata kerja itu terdiri dari 3 konsonan. Ya, misalnya kita akan coba contoh-contoh ya. Misalnya kata ya, yada. Ya. Yang kedua, kata dabar. Oke. Yang ketiga, kata sama. Oke. Yang berikut, misalnya kata lamat. Oke. Yang berikut, kata malak. Yang berikut, kata sapat. Oke, saudara-saudara bisa menambah kosakata yang lain, tetapi yang ingin saya jelaskan adalah bahwa setiap kata kerja itu terdiri dari 3 konsonan saja, ya. Misalnya coba kita perhatikan kata yada, ya. Konsonan yang terdapat pada kata yada itu ialah ya yod, dalet, sama ayin. Konsonan yang terdapat pada kata dabar ialah dalet, bet, res. Konsonan yang terdapat pada kata sama ialah sin, mem, ayin. Konsonan yang terdapat pada kata lamat ialah lamet, mem, dalet. Konsonan yang terdapat pada kata malak ialah mem, lamek, sama kap final. Ya. Kemudian konsonan yang terdapat pada kata sapat ialah sin, p, dan tau. Jadi ini saya pikir harus kita pegang baik-baik, ya.
kata kerja dalam bahasa Ibrani, kata kerja biasa itu terdiri dari 3 konsonan saja. Yang kedua ialah kata kerja dalam bahasa Ibrani itu muncul dalam bentuk orang ketiga tunggal maskulin. Jadi ini satu keunikan. Tidak seperti bahasa kita mulai dari orang pertama, kedua, ketiga, tetapi dalam bahasa Ibrani kata kerja biasa itu selalu dimulai dengan kata kerja orang ketiga tunggal maskulin. Ya. Coba kita kembali kepada beberapa contoh di atas. Misalnya kata dabar. Dabar itu berarti karena orang ketiga tunggal maskulin, dia telah berfirman. Ya, dabar berarti dia telah berfirman. Yang kedua, misalnya kata katab. Oke, katab. Ya, katab berarti dia telah menulis. Oke. Kemudian kata berikutnya. Malak. Itu juga berarti dia telah memerintah. Oke. Kata berikutnya yang bisa kita tambah, ya, misalnya kata sapat. Oke. Berarti dia mengadili. Oke. Kemudian kata bara. Ya, kata bara. Dia menciptakan. Oke. Satu lagi misalnya, oke, kita buat kata salah. Ya. Salah berarti dia mengutus atau dia mengirim. Saudara, sekali lagi, semakin kita banyak tahu kosakata, maka kita akan semakin dapat cepat mengerti dan dapat membaca Alkitab kita di dalam bahasa Perjanjian Lama. Ini dua prinsip yang bisa kita pelajari. Ya, saya ulang, kata kerja dalam bahasa Ibrani, kata kerja biasa terdiri dari 3 konsonan saja dengan beberapa contoh. Kemudian kata kerja muncul dalam bentuk orang ketiga dengan contoh-contohnya. Saudara, prinsip yang ketiga dalam kata kerja biasa dalam bahasa Ibrani ialah jika kata kerja ditulis tanpa vokal, saudara, memang ini satu hal yang luar biasa bahwa Alkitab kita dulu dalam Perjanjian Lama itu semua ditulis tanpa vokal sampai pada zaman Tuhan Yesus, kemudian baru ditambahkan vokal. Nah, sehingga jika kata kerja ditulis tanpa vokal, maka kata kerja diterjemahkan, ya, bentuk dasar kata kerja saja. Ya. Jadi tanpa vokal, ya. Misalnya kata ya, dabar. Oke? Ya. Ini jelas sekali, kata dabar itu berarti menciptakan. Oke? Kemudian kata akal, ya, tanpa vokal. Ini berarti makan. Ya.
Kemudian kata samar. Ini berarti memelihara. Ya. Oke. Kata amat. Oke. Ini berarti amat itu berdiri. Oke. Kata katab. Oke. Kata katab itu berarti menulis. Kemudian kata abad tanpa vokal itu berarti bekerja. Jadi saudara, sangat mudah diingat. Jadi jika kata kerja ditulis tanpa vokal, ya, kata kerjanya terdiri dari 3 saja. Jika kata kerjanya ditulis tanpa vokal, maka kata kerja itu harus diterjemahkan bentuk dasarnya tadi. Ya, bentuk dasarnya itu misalnya dabar, menciptakan. Kalau dia ditambah vokal kan menjadi dia telah menciptakan. Tapi ini tanpa vokal. Akal, makan, ya. Samar, memelihara. Amat, berdiri. Katab, menulis. Abad, bekerja. Saudara, setelah kita mempelajari 3 prinsip dalam kata kerja bahasa Ibrani yang terdiri dari 3 konsonan saja, muncul dalam bentuk orang ketiga tunggal maskulin. Kemudian kalau kata kerjanya tanpa vokal, maka diterjemahkan kata dasar saja. Maka yang keempat, yang juga sangat penting adalah susunan kata kerja dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi kalau kita membuat satu kalimat misalnya dalam bahasa Ibrani, ya. Coba sekarang kita buat kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kita punya susunan kata kerja atau susunan kalimat yang termasuk di dalamnya ada kata kerja, selalu kita mulai dengan subjek, predikat, dan objek. Ya. Misalnya kalau kita membuat kalimat saya pergi ke kota. Ya. Kita lihat subjeknya adalah saya, pergi atau ya kalau itu bisa dikatakan itu juga termasuk dalam rumpun kata kerja adverb atau keterangan pergi itu predikat, objeknya kota. Nah, itu kalau kita memperhatikannya di dalam bahasa Indonesia. SPO. Tetapi dalam bahasa Ibrani, saudara, kita bisa menemukan sesuatu hal yang unik. Ya. Bukan SPO, tapi dia selalu mulai, ya, seringkali mulai dengan P, ya, S, O. V itu bisa berarti predikat atau keterangan atau juga kata kerja, kemudian subjek, kemudian objek. Atau juga bisa ya P, O, atau S. Nah, yang ingin saya tekankan saudara, mengapa terbalik dimulai dengan P? Karena bahasa Ibrani secara gramatikal selalu menekankan kerja. Jadi dunya. Apa yang dilakukan itulah yang ditaruh. Itulah yang menjadi susunan yang pertama. Bukan subjeknya, tapi apa yang dilakukan. Itulah yang menjadi susunan yang pertama. Misalnya, kalau kita membuat ya, misalnya kita buat dalam bahasa Ibrani, kita tulis dulu dalam bahasa Indonesia ya. Daud telah, ya ada kata telah.
memerintah di Yerusalem. Wah, ini cukup panjang, tapi kita akan coba ya. Jadi sekali lagi, semakin kita banyak tahu kosakata, maka kita bisa membuat kalimat dan kita bisa membacanya lebih baik. Ya, Daud telah memerintah. Perhatikan, kalau secara bahasa Indonesia, maka susunannya harusnya ialah subjek, predikat, atau keterangan tempat. Ya, atau jadi subjek. Tapi dalam penulisan, kalau ini kita terjemahkan dalam bahasa Ibrani, ini pasti akan berbeda. Ya, yang pertama, cara penulisannya tidak dari kiri ke kanan, tetapi dari kanan ke kiri. Ya, seperti yang sudah kita pelajari pada bahasa Ibrani mendasar. Maka kita coba, ya. Maka kita mulai dari kata telah memerintah. Ya, berarti harus dimulai dengan kata malak Daud, ya, malak Daud di Yerusalem. Ya, kita sudah belajar kata depan Laim. Oke, saya ulang. Kalau dalam bahasa Indonesia tentulah kita harus menerjemahkannya Daud telah memerintah di Yerusalem. Tapi ketika kita menulis dalam bahasa Ibrani, kita harus merubah, kita harus mengedepankan pekerjaan atau kerjanya, berarti kata malak. Jadi malak Daud Yerusalem. Ya, jadi Daud telah memerintah di Yerusalem. Oke, kita masih lanjutkan pada susunan kata kerja dalam bahasa Ibrani dengan pola PSO. Ya. Contoh yang berikut kita tulis dulu dalam bahasa Indonesia. Ya, misalnya Musa telah menulis hukum Taurat. Ya toh? Kalau dalam bahasa Indonesia dimulai dengan subjek, ya, kerja, dan objeknya. Ya, tapi kalau kita menerjemahkan ini dalam bahasa Ibrani, maka kita harus mulai dari kata telah menulis. Ya, berarti dimulai dengan kata katab. Ya, katab Mose Torah. Ini yang kita lihat. Oke? Jadi Musa telah menulis hukum Taurat, katab Mose Torah. Kemudian contoh yang berikut supaya kita bisa lebih paham lagi dengan banyak contoh. Misalnya Allah telah berfirman di Gunung Sinai. Oke. Nah, sekali lagi dalam bahasa Indonesia selalu dimulai dengan subjek, ya. Kemudian predikat atau kata kerja, kemudian kata keterangan tempat atau bisa juga verb atau sebagainya. Nah, kalau kita mencoba menerjemahkannya dalam bahasa Ibrani, maka harus dimulai sekali lagi dari kata telah berfirman, ya. Dabar. Oke. Karena ini Allah telah berfirman, maka kita harus kasih garis maket. Dabar Elohim, ya. Ya. Sekarang Allah telah berfirman. Nah, sekarang kita lihat di Gunung Sinai.
ya. Saya taruh di bawahnya. B Har Sinai. Oke, lagi-lagi kita kasih garis marker. Oke, Sinai. Nah, ini kita bisa lihat contoh-contoh dari prinsip yang keempat. Saya mereview sedikit. Yang pertama, kata kerja biasa dalam bahasa Ibrani terdiri dari 3 konsonan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kata kerja muncul dalam bentuk orang ketiga tunggal maskulin, bukan dalam bentuk orang pertama maskulin seperti biasanya. Kemudian yang ketiga, jika kata kerja ditulis tanpa vokal, maka kita harus menerjemahkannya dengan kata dasar saja. Yang keempat, susunan kata kerja dalam kalimat ya selalu dimulai dengan kata kerja atau keterangan atau apa yang dilakukan, kemudian subjek atau objek, atau kata kerja, objek, atau juga subjek. Jadi sangat terbalik seperti contoh-contoh yang saya berikan tadi ya. Dabar Elohim Behar Sinai. Allah telah berfirman di Gunung Sinai. Biar kiranya video singkat bicara tentang kata kerja biasa ini bisa menolong khususnya teman-teman saya yang sedang belajar bahasa Ibrani. Biar ini bisa memberi pencerahan. Pada kali berikutnya kita akan mencoba belajar masih kesinambungan dari kata kerja biasa, tapi dalam tenses atau dalam perspektif waktu yang kita kenal dengan perfect dan imperfect. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.